Selamat sore guys, kali ini aku sedang berada di Gunung Tangkuban Perahu ya. Seperti kisah legendaris Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Pada zaman itu hiduplah seorang anak bupati yang bernama Dayang Sumbi. Oleh ayahanda, oleh sang bupati, Dayang Sumbi itu dipingit, tidak boleh kemana-mana. Pekerjaan sehari-harinya adalah merajut ya, merajut di rumah yang sangat tinggi, itu di rumah panggung yang sangat tinggi. Suatu hari benang rajutannya itu jatuh. Dayang Sumbi tidak bisa mengambil, lalu dia berucap, barang siapa yang bisa mengambilkan benang dan alat-alatnya, kalau perempuan akan dia jadikan saudara, kalau laki-laki akan dia jadikan suami. Beberapa saat yang datang mengambilkan itu adalah seekor anjing, saudara-saudara. Seekor anjing yang bisa mengambilkan lalu naik ke rumah panggung yang sangat tinggi itu dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Pantang bagi Dayang Sumbi untuk mengingkari janjinya ya. Meskipun anjing, karena dia sudah berjanji kalau barang siapa yang bisa mengambilkan dan itu laki-laki akan dijadikan suami. Kebetulan anjingnya itu jantan guys, tapi konon anjingnya itu adalah jelmaan dari manusia. Anjingnya itu bernama Soma. Nah, maka keajaiban Dayang Sumbi dan Soma akhirnya bisa bersatu. Kemudian mereka melarikan diri, mengasingkan diri ke hutan dan hidup sebagai suami istri. Beberapa tahun kemudian dia dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama Sangkuriang. Suatu hari Sangkuriang bersama anjing yang sebetulnya itu ayahnya berburu ke hutan. Berburu ke hutan, sudah berapa lama Sangkuriang tidak mendapatkan seekor binatang pun. Akhirnya karena dia marah, maka anjingnya itu dipanah sampai mati. Terus diambil hatinya, dibawa pulang. Padahal guys, itu adalah sebetulnya adalah ayah kandungnya. Dibawa pulang, terus dia serahkan hati anjingnya itu kepada ibunya. Terus ibunya tanya, di mana Soma? Di mana Soma? Sangkuriang jawab, di mana Soma? Dengan tidak merasa berdosa, Sangkuriang menyampaikan pada ibunya bahwa Soma telah ia bunuh dan itu adalah hatinya yang ia bawa pulang. Betapa marahnya Dayang Sumbi kepada Sangkuriang, maka dia langsung dipukul, kepalanya dipukul sampai luka. Terus diusirnya Sangkuriang oleh ibunya. Sangkuriang berlari terus sampai ke tengah hutan. Di tengah hutan dia ketemu dengan seorang pertapa yang sudah sakti mandraguna. Digemblengnya Sangkuriang hingga menjadi pemuda yang gagah perkasa, yang sakti mandraguna. Suatu saat karena di kabupaten milik ayah Dayang Sumbi itu terjadi kerusuhan, oleh kakek yang sakti itu Sangkuriang dikirim ke kabupaten untuk menumpas kejahatan. Yang sebetulnya bupati itu adalah kakek Sangkuriang. Begitu terjadi peperangan, bertemulah Sangkuriang dengan anak bupati itu yang sebetulnya adalah Dayang Sumbi, ibu kandung Sangkuriang. Maka dari pandangan mereka, karena Dayang Sumbi itu cantik dan awet muda, Sangkuriang tidak menyangka dan tidak tahu bahwa Dayang Sumbi itu adalah ibunya. Dan Sangkuriang itu jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Akhirnya terjadi
hubungan asmara antara Dayang Sumbi dan Sang Kuryang, anak kandungnya. Suatu hari Sang Kuryang dibelai-belai kepalanya oleh Dayang Sumbi. Terus Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Dia menanyakan, sebenarnya apa yang terjadi dengan lukanya itu? Berceritalah Sang Kuryang bahwasanya luka di kepalanya itu karena dipukul oleh ibu kandungnya, karena dia telah membunuh anjing kesayangan ibunya. Terperanjat Dayang Sumbi. Tak disangka-sangkanya ternyata pemuda yang dicintainya itu adalah anak kandungnya yang dulu ia usir dan dulu ia pukuli kepalanya. Maka dia tidak bisa menolak permintaan Sang Kuryang untuk memperistrinya. Tapi untuk menolaknya itu dia membuat suatu permintaan yang tidak mungkin, Dia ingin Sang Kuryang itu untuk menjadi suaminya kalau dia bisa membendung sungai dalam waktu 1 malam. Tapi karena Sang Kuryang itu orang yang sakti dan bala tentara jin itu banyak sekali, dia bisa mewujudkan. Meskipun sudah bisa terwujud bendungan yang dikerjakan dalam waktu 1 malam, tapi Dayang Sumbi tetap menolak. Akhirnya Sang Kuryang marah dan perahu yang sudah dibuatnya itu ditendang. Ajaib guys, perahunya itu menakup, terus menutupi Dayang Sumbi. Dan ajaib pula perahunya itu berubah menjadi gunung. Ini cerita legenda, barangkali sudah ada gunungnya. Orang-orang zaman dahulu menciptakan ceritanya. Demikian guys, selamat menikmati pemandangannya ya. Selamat sore. Foto.